Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Naima Sabita dari SD Alam Ihsan Cemerlang. Saya akan menyampaikan pidato yang bertema Tahun Baru Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan usia panjang kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari dan dapat berkumpul bersama. Sholawat salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, seluruh umat yang mengikuti beliau hingga hari pembalasan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, banyak yang menjadikan momen tahun baru sebagai kesempatan untuk bersukaria, pesta kembang api di mana-mana, trompet ditiup di mana-mana. Lalu bagaimana dengan tradisi tahun baru Islam? Memperingati tahun baru Hijriyah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana penetapan hijrah Nabi dan para sahabat juga tidak pernah dijadikan tonggak awal tahun Islam. Akan tetapi, yang jelas Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrah Nabi dan para sahabat sebagai tahun baru bagi umat Islam telah disepakati para sahabat, meski hal itu tidak termasuk dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengadakan introspeksi diri atau muhasabah memang merupakan tuntunan Islam. Dan inilah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tahun ini, yaitu muhasabah. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa kita semua semakin tua, semakin dekat dengan akhir kehidupan kita masing-masing. Dan kita semua akan mati, akan kembali kepada Allah. Maka sebaiknya kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita perbanyak amal kebaikan dan pengabdian kita. Demikianlah pentingnya muhasabah diri di dalam diri setiap individu. Tanpa muhasabah yang ikhlas, maka seseorang itu akan senantiasa berasa diri tidak pernah melakukan kesalahan. Bermuhasabahlah diri dengan hati yang terbuka agar kita boleh memperbaiki kebatilan dan kelemahan diri sebelum diri kita menemui ajal. Hadirin yang berbahagia, dalam muhasabah pun dikemukakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut menggambarkan pentingnya muhasabah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Muhasabah atau introspeksi diri inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kunci pertama dari kesuksesan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan kunci kesuksesan yang kedua, yaitu harus ada aksi perbaikan. Karena muhasabah juga tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya tindak lanjut atau perbaikan. Orang yang pandai senantiasa melakukan evaluasi terhadap amalnya serta beramal untuk kehidupan jangka panjangnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan evaluasi tersebut dilakukan untuk kepentingan dirinya dalam rangka peningkatan kepribadiannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan di antara pilar ketakwaan yang harus dimiliki setiap kali kita mengawali awal tahun dan menutup tahun yang lalu. Perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam bahasa hadisnya adalah ihsan. Tidak terasa umur kita bertambah 1 tahun lagi. Itu berarti jatah hidup kita berkurang dan semakin mendekatkan kita kepada rumah masa depan, yaitu kuburan. Pelajaran yang terbaik dari perjalanan waktu ini adalah menyadari sekaligus mengintrospeksi sepak terjang kita selama ini. Kita punya 5 hari yang harus kita isi dengan amal baik. Hari pertama, yaitu masa lalu
yang telah kita lewati, apakah sudah kita isi dengan hal-hal yang dapat memperoleh ridho Allah? Hari kedua, yaitu hari yang sedang kita alami sekarang ini, harus kita gunakan untuk yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Hari ketiga, hari yang akan datang, kita tidak tahu apakah itu milik kita atau bukan. Hari keempat, yaitu hari kita ditarik oleh malaikat pencabut nyawa menyudahi kehidupan yang fana ini. Apakah kita sudah siap dengan amal kita? Hari kelima, yaitu hari perhitungan yang tiada arti lagi nilai kerja atau amal, apakah kita mendapatkan raport yang baik, di mana tempatnya adalah surga, atau mendapat raport dengan tangan kiri kita yang menunjukkan nilai buruk tempatnya di neraka. Pada saat itu tidak ada lagi arti penyesalan. Pentingnya setiap individu menghisap dirinya sendiri untuk selalu mengintrospeksi tingkat nilai kemanfaatan dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan sebaik-baik manusia adalah yang dapat mengambil hikmah dari apa yang telah ia lakukan, lalu menatap hari esok yang lebih baik. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari hari-hari tahun yang lalu, dialah orang yang sukses. Tapi siapa yang hari dan tahun ini sama hari dan tahun kemarin, maka dia orang yang tertipu. Dan siapa yang hari dan tahun ini lebih buruk daripada hari dan tahun kemarin, maka dialah orang yang terlanat. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.